mudah-mudahan virus ini betul-betul sudah bisa kita dijinakan, dibentuk dalam bentuk vaksin, ya vaksin. Nah ini kegiatan ini dulu bisa dilakukan kepada ibu-ibu ya, kepada ibu. Tapi sekarang kita akan mulai dengan anak-anak, yaitu pada usia kurang lebih sekitar 15 tahun. Kalau di SMP kelas 3 itu ya, kelas 9 ya, kelas 9. Kenapa kok ini dilakukan pada anak? Karena usia anak sekian itu sudah bisa untuk dibuahi, ya, dibuahi. Sekarang kita harus cukup latar belakang kita cukup prihatin. Sekarang yang namanya kondom itu sudah ada di supermarket. Ya, dan itu sudah dijual bebas. Ya. Dulu mungkin kita masih beli rokok harus hati-hati rokok itu ya. Sekarang rokok itu sudah terjual bebas. Tidak ada perlu lagi orang bakul itu menjual mana KTP-mu. Sekarang kondom bisa. Ya, kita tidak perlu lagi anak-anak kita itu jadi berseks bebas, luar biasa. Ya, seperti itu. Nah ini harus kita mungkin menyadari ini adalah dampak daripada kemajuan di bidang informasi dan teknologi. Ya, jadi HP sekecil ini ya itu bisa mengakses semua info atau kegiatan apapun di HP ini ada. Ya, HP ini. Nah ini kenapa saya mengatakan demikian? Ya, karena ini virus ini bukan hanya menyebarnya memang melalui hubungan seks, ya baik itu seks secara laki dan perempuan maupun lewat seks orang. Ya, kita tidak usah memungkiri bahwa anak-anak sekarang ini kita ini ya semua sudah tahu. Nah, kalau tidak ingin hamil ya cukup dengan seks oral saja. Ya, seperti itu. Ini luar biasa. Ya, nah ini penyakit ini kalau dulu itu hanya tumbuh di ini diketahui hanya tumbuh di sekitar mulut tadi. Sekarang sudah tumbuh di leher. Ya. Dan itu kebanyakan dari segi sosialisasi, dari segi ini kebanyakan itu pada anak laki-laki. Dan dari mana anak laki-laki itu tertularnya? Nah, itu ya. Jadi sudah berhubungan dengan organ, yang kemudian dimasukkan, kemudian perempuannya ya. Ini sekolah, itu seperti itu. Jadi bukan hanya di perempuan, tapi ke depan untuk program laki-laki itu insya Allah tahun 2020. Jadi anak laki-laki pun sama besok akan diimunisasi. Dan kita beruntung negara kita betul-betul pemerintah memperhatikan. Ya, saya merinding ya Bu ya. Iya. Karena apa? Ya resikonya seperti itu. Ya, resikonya kita akan kena sehat jadi. Dan itu kalau sudah kita kena sehat, dunia itu seperti runtuhnya. Karena sel kanker ini sangat luar biasa, tidak ada obatnya. Ya, yang namanya kanker itu tidak ada paling kemo yang sama radiasi. Kemudian kalau sudah dikubur radiasi kita minum obat. Ya. Jadi bagaimana agar kanker itu tidak terjadi? Kita paling bisa hanya mencegah. Ya, mencegah salah satunya dengan imunisasi. Ya, dan ini mahal tuh, harganya berapa Bu ya? 750.000. Jadi negara kita ini kalau pemerintah daerah ya menyediakan vaksin Bu, kita nggak bisa apa-apa. Ya, tapi untuk ini dihandle oleh pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan yang menganggarkan untuk imunisasi. Jadi sekali lagi saya mohon bantuan pada ibu sekalian agar menyiapkan anak-anak kita ya di sekolah yang kelas 9 ya untuk dilakukan pemberian penyuntikan vaksin human papillomavirus yang ini mencegah kanker mulut rahim. Dan insya Allah tahun 2028 ya kita akan memulai dengan yang pria seperti itu ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas bantuannya. Cuma saya ingatkan
program harus ikut yang banyak. Boleh, tapi tidak ikut program harus yang banyak. Kalau yang program itu yang asal ini. Kalau yang ibu-ibu boleh itu dari HPP, tapi yang itu harus yang banyak. Inilah juga kontak sama aja yang tadi. Terus tantangan pelaksanaan imunisasi HPV 2024 itu ada lumayan banyak itu ya Bu. Mungkin belum karena sosialisasinya memang cukup